Label halal MUI tidak akan berlaku lagi. Pengurusan label halal bukan ke MUI lagi, tapi di bawah Kementerian Agama. Halo pemerintah, maaf banget kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Keganjilan selama puluhan tahun, MUI itu sebenarnya hanya ormas, tapi bisa mengeluarkan label halal dan menghimpun dana dari publik, tapi bukan lembaga resmi negara dan tidak bisa diaudit. Nah, kenapa Cek Sunda mah ujuk-ujuk iya muncul gitu? Ini namanya penyelundupan hukum ini. Dalam perspektif hukum pidana ini bisa dipidana. Padahal MUI seperti ormas yang lain, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, kok bisa diistimewakan? Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih, halal dalam agama apa nih? Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Padahal kalau bicara sumbangsih pada Republik dan umat Islam, maka ormas-ormas Islam yang sudah berdiri sebelum Republik ini ada, merekalah yang paling berjasa daripada MUI. Aku bisa gugat kau. Bahkan lapor polisi kalau pidana. Di Kementerian Agama kan juga banyak ulama Bang Egy di dalamnya. Iya, tapi dia melanggar hukum. Ini melanggar hukum. Ini sudah dilindungi oleh kekayaan intelektual, hak cipta. MUI baru lahir pada tahun 1975. Itu pun sebagai strategi politik Soeharto dan Orde Baru untuk mengontrol ormas-ormas Islam dengan membuat ormas Islam tandingan yang seolah-olah representasi dari ormas-ormas Islam, padahal tidak. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Akan kita bacakan untuk ayah biologis dan ayah ideologis, karena kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak beliau. Wal munfiqu sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya. Ojo dipercaya, sekelompok itu berkali-kali berbohong. Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Jadi kita kembali ke Orde Baru bukan sebuah kehinaan. Justru pada saat itu kita menjadi macan Asia. 80 negara mengusulkan kita sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Yang jadi masalah begini sekarang, bahwa kemudian negara ini mau kita bawa kemana? Ada dua pilihan, melangkah mundur atau melangkah maju. Pertanyaan saya, sekarang kelompok garis keras yang merusak ruang publik dan kebebasan publik sekarang ada di tim sukses mana? Kalau misalnya kubu Anda ini menang, saya kira terjadi turbulensi sejarah. Maksud saya bahwa ada tabrakan antara cita-cita baru dengan nilai-nilai lama yang melekat pada diri kalian. Guntur Romli beri dukungan kepada Kementerian Agama atau Kemenak soal pengambil alihan label halal oleh Kemenak dari MUI. Ia menilai bahwa itu adalah kebijakan yang tepat. Menurut Guntur Romli, Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah ormas sehingga tidak boleh diberikan hak khusus terkait kewenangan label halal. Ia juga menyebutkan bahwa pembentukan MUI ini mulanya adalah strategi politik Soeharto pada masa Orde Baru. Pernyataan tersebut disampaikan Guntur Romli dalam sebuah video yang kemudian diunggah oleh channel YouTube Cokro TV pada Rabu 16 Maret 2022 dengan judul Alhamdulillah label halal dicabut dari MUI. What's next? Status MUI itu hanya ormas, kok bisa label halalnya punya kekuasaan memaksa? Ujar Guntur Romli menjelaskan, kalau MUI yang statusnya ormas Islam, maka seharusnya yang sesuai keadilan, ormas Islam yang lain bisa mengeluarkan fatwa untuk mengeluarkan label halal, bukan MUI saja. Ujar Guntur Romli melanjutkan. Guntur Romli menyampaikan pendapatnya bahwa keputusan Menteri Agama itu tepat karena MUI sebagai ormas tidak bisa disentuh oleh lembaga-lembaga pengawas. Pengurusan label halal yang dilakukan oleh lembaga resmi pemerintahan bisa disebut langkah maju karena selama ini MUI hampir tidak bisa disentuh. Ujar Guntur Romli melanjutkan. Menurut Guntur Romli, MUI merupakan ormas Islam buatan Soeharto yang bertujuan mengontrol ormas-ormas Islam lainnya.
MUI baru lahir pada tahun 1975, itu pun sebagai strategi politik Soeharto dan Orde Baru untuk mengontrol ormas-ormas Islam dengan membuat ormas Islam tandingan, ujar Guntur Romli melanjutkan. Guntur Romli juga menyinggung soal bentuk logo halal yang baru. Ia menilai itu adalah bentuk perlawanan terhadap orang yang menolak, bahkan mengharamkan budaya wayang. Halo pemerintah, maaf banget kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI. Dilihat dari video itu, tampak awalnya cuplikan pernyataan Haikal Hasan terkait logo halal baru yang diterbitkan pemerintah lewat Kementerian Agama menggantikan label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Haikal Hasan pun dalam video itu menyebut umat Islam di Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih logo halal yang mana yang ingin mereka ikuti, apakah yang dikeluarkan pemerintah atau MUI. Tapi biarkan kami bebas memilih dong, dan umat bebas memilih, ujar Haikal Hasan. Ia pun lantas menegaskan bahwa dirinya juga bebas memilih dan dia lebih memilih ikut logo halal dari MUI dibanding harus mengikuti label yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenak. Saya juga bebas memilih dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI, titik. Suka nggak suka, tegasnya. Menanggapi pernyataan Haikal Hasan itu, netizen Imam Channel Bay pun melontarkan sindiran keras terhadap pendakwah kontroversial itu. Sang netizen menilai dirinya tak ambil pusing dengan ucapan apapun yang keluar dari mulut Haikal Hasan. Haikal Hasan, lu ngomong apa sih bodo amat, kata Imam Channel Bay. Selain itu, sang netizen juga tak mau ambil pusing terkait pilihan Haikal Hasan yang lebih memilih mengikuti logo halal dari MUI dibanding ikut aturan pemerintah soal label halal tersebut. Lu mau ngikutin apa kek, bodo amat, gak ada urusan pemerintah sama lu, ujarnya. Nah kenapa Cak Sunda mah ujuk-ujuk iya muncul gitu loh. Ini namanya penyelundupan hukum ini. Dalam perspektif hukum pidana ini bisa dipidana. Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Egy Sujana, melayangkan kritik tajam terkait logo halal baru yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Egy Sujana menyebut bahwa label halal baru yang diterbitkan oleh Kemenak berpotensi untuk melanggar hukum. Hal ini dikarenakan logo halal berwarna hijau yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia masih berlaku hingga 2027. Menurut hukum, saya melihat dan data-data yang ada, ini label halal yang bentuknya seperti ini, yang berwarna hijau ini, yang telah dilabelkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual tahun 2017, kemudian berakhirnya 24 November 2027. Kata Egy Sujana seperti dikutip kabar Besuki dari YouTube TV One News pada 16 Maret 2022. Jadi secara ilmu hukum yang legal berlaku, harusnya yang ini, yang berwarna hijau, yang terdaftar, tambahnya. Egy Sujana mengaku bingung saat Kemenak tiba-tiba menetapkan logo halal baru yang berwarna ungu. Menurutnya, tindakan Kemenak menetapkan logo halal baru tersebut merupakan tindakan penyelundupan hukum. Ia bahkan mengatakan bahwa tindakan meresmikan logo halal baru yang dilakukan oleh Kemenak berpotensi melanggar hukum dan bisa dipidana. Kenapa ujuk-ujuk ini muncul? Ini namanya penyelundupan hukum, ujarnya. Ini terjadi dalam perspektif hukum pidana. Ini bisa dipidana ini, pasal 421. Imbuhnya. Lebih lanjut, Egy Sujana menyebut bahwa pergantian logo halal baru terkesan memaksakan kehendak pada masyarakat, karena menurutnya logo halal sebelumnya yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia masih berlaku. Jadi kalau mau taat hukum, jadi nggak boleh mengintervensi ini. Aku bisa gugat, bahkan bisa lapor polisi. Ini melanggar hukum,
Ini logo sudah dilindungi kekayaan hukum dan hak cipta, terangnya. Egy Sujana juga menyebut bahwa logo halal baru yang diterbitkan oleh Kemenak tidak berlandaskan hukum yang kuat. Ini logo baru mana dasar hukumnya? Nggak bener ini, ucapnya. Saya melihat dari Kementerian Agama ini bikin masalah terus, membuat umat Islam ini jadi PR-nya jadi ngurusin logo terus, tandasnya. Sementara itu, Kemenak membantah logo halal yang baru terkesan Jawa sentris lantaran mirip gunungan wayang. Kemenak menyebut logo itu juga terinspirasi dari kubah masjid. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Muhammad Akil Irham membantah logo halal yang baru cenderung Jawa sentris karena mirip gunungan wayang. Dia mengamini bahwa logo baru memang mirip gunungan wayang. Akan tetapi, logo itu juga terinspirasi dari kubah masjid, sehingga ia membantah jika ada unsur Jawa sentris. Pertama, ini bentuk gunungan wayang, dibilang Jawa sentris. Pertama, soal gunungan wayang itu. Kita juga memandang label halal ini juga bentuk kubah masjid, kata Akil yang ditayangkan di CNN Indonesia TV di kanal YouTube resmi CNN Indonesia, dikutip Selasa 15 Maret 2022. Akil menjelaskan bahwa banyak kubah masjid di berbagai belahan negara bentuknya lancip di atas. Ia mencontohkan bentuk kubah itu seperti masjid-masjid di wilayah Timur Tengah. Coba kalau kita lihat kubah masjid di Timur Tengah, Arab Saudi itu ternyata seperti kubah masjid, kata dia. Akil lalu menekankan bahwa logo halal yang baru dipilih karena sederhana dan terkesan elegan. Saat dihubungi, Akil menjelaskan pemilihan logo atas pertimbangan makna dan diferensiasi tersendiri berdasarkan ciri khas Indonesia. Pertimbangan besarnya adalah bagaimana label yang akan jadi brand untuk produk yang beredar di Indonesia dan bersertifikat halal itu memiliki makna dan diferensiasi dan konsistensi. Bukan asal berbeda, tapi keberbedaan yang jadi ciri khas Indonesia, kata dia. Proses penentuan logo itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Akil mengatakan, mulanya ada dan konsultan khusus di bidang desain dan komunikasi visual yang menyodorkan 12 opsi logo ke Kemenak. Kemenak lantas berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek untuk menjatuhkan pilihan. Diketahui, JPJPH Kemenak menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal itu dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menyatakan dengan pemberlakuan logo halal tersebut secara nasional, maka label yang dikeluarkan oleh ormas secara bertahap akan tidak terpakai.